Selamat malam sahabat WB. Malam hari ini lanjut siaran live yang topiknya adalah hidup maksimal dalam Tuhan ya. Dan seperti yang saya sudah cerita tadi, saya nggak sendirian. Malam hari ini saya akan bersama dengan Kak Angel. Kak Angel adalah PIC WB Single Kota Yogyakarta. Saya nggak tahu nih kenapa tadi beberapa saat saya live tapi tiba-tiba dari aplikasi Instagramnya langsung notifikasi siaran berakhir. Saya sih berdoa berharap banget saya coba lagi ini dan tidak terjadi hal yang sama seperti tadi ya. Oke. Sama-sama kita doakan ya sahabat WB ya. Oke, kalau begitu aku langsung invite aja nih Kak Angel yang udah ready juga ya untuk sharing malam hari ini. Kita tunggu sebentar ya. Oke. Sabar dulu sahabat WB. Tunggu ini. Semoga kabarnya semua sehat ya. Semuanya sehat, semuanya dalam lindungan Tuhan. Dan kita tunggu sebentar. Aku lagi invite. Nah, puji Tuhan. Shalom Kak Angel. Shalom Kak Magda, selamat malam. Selamat malam. Thank you loh, udah mau sabar menunggu loh. Akhirnya berhasil Tidak juga ada hal ya. teknis yang aku langsung bener, akhirnya berhasil juga. Gak ngerti deh kenapa tadi tuh Instagram tiba-tiba menghentikan live-nya pas aku selesai opening. Semoga abis ini lancar ya, amin ya. Amin. Oke. Omong-omong, gimana nih kabarnya Kak Angel? Kabar teman-teman WB Jogja juga? Boleh dong cerita? Ya, puji Tuhan, saya baik-baik, saya sehat. Kemudian juga kalau untuk teman-teman WB single, WB ibu, nah kita ini mau ada camp. Kalau WB single ya nanti besok bulan depan, bulan Juli. Kalau WB ibu nanti bulan Agustus. Nah kemarin sih kita hari Rabu kita sempat training fasilitator untuk yang pertama kali Kak. Terus hari Jumat kemarin kita juga ada doa bersama. Gitu Kak Magda. Oke. Puji Tuhan. Acaranya kapan sih startnya yang WB Ibu Ghost Virtual sama WB Single Ghost Virtual? Sambil juga diinfo nih buat teman-teman yang mungkin ada di area Jateng 1 ya. Iya, kalau yang single itu nanti startnya tanggal 9 Juli. 9, 16, 23, dan 30. Kalau ibu nanti startnya akhir bulan Juli sampai Agustus. Gitu. Oke. Dan untuk pendaftarannya sendiri bisa langsung nge-DM di Instagram Wanita Bijak Indonesia bisa ya? Bisa. Atau di Wanita Bijak Semarang, Wanita Bijak Solo. Tapi tuh flyernya ada kok di feed Instagramnya Wanita Bijak Indonesia. Nanti silakan di-scroll, pasti nemu nanti agenda yang diceritain Kak Angel barusan. Iya, betul. Oke lah, baik. Nah, sebelum kita lanjut nih buat sharing malam hari ini, karena tema kita tuh menurutku istimewa banget loh Kak Angel, tentang hidup maksimal dalam Tuhan. Jadi, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, kita mau doa dulu nih. Oke ya, kita doa dulu. Aku yang pimpin doa pembukaan, terus nanti Kak Angel yang pimpin doa penutup ya, sebelum kita berpisah ya. Baik, mari sahabat WB kita mau berdoa untuk membawa hati kita dan waktu kita untuk mendengarkan kabar sukacita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur untuk penyertaan dan kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Betapa kami juga bersukacita ada kesempatan kami untuk bisa live Instagram di Wanita Bijak Indonesia untuk kami berbagi semangat, berbagi inspirasi, bahkan juga berbagi berkat buat setiap sahabat WB dimanapun berada. Berkati live ini dari awal hingga selesai nanti Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kak Angel, boleh dong pimpin yel-yel WB dan GT. Silahkan Kak. Wanita bijak. Wow. Apakah teman-teman luar biasa? Yes. Gostok. Karena cewek. Karena cewek. Ingin dimengerti. Oke.
Biar kita makin kangen gitu ya sama suasana pembinaan wanita bijak dan Iya, Bestok ya. betul. Jadi kita inget-inget terus tuh yel-yelnya. Baik Kak Angel, aku tuh langsung pengen nanya nih, karena tema hari ini tuh menurutku lain lain daripada yang lain ya. Tema kita kan tentang hidup maksimal dalam Tuhan. Apa sih yang melatar belakangi Kak Angel memilih tema ini untuk di-sharingkan malam hari ini? Iya, jadi latar belakangnya kenapa saya memilih tema ini karena akhir-akhir ini itu saya sering mendengar berita kedukaan gitu Kak. Jadi mengingatkan saya bahwa hidup itu cuma sementara Kak. Kalau kata Yakobus kan hidup kita tuh seperti uap kan Kak. Seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Atau kata Petrus, kita seperti uh, rumput yang sebentar aja sudah kering. Nah gitu, jadi memang saya mengambil tema ini ya saya diingatkan gitu bahwa kita hidup di dunia ini itu hanya sementara saja dan ketika hidup kita sudah berakhir ya kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini selama kita hidup. Seperti itu. Oke. Jadi beberapa waktu tuh dibawa untuk melihat peristiwa kedukaan, terus refleksi lah ya, betapa hidup itu singkat banget, cepet banget, seperti uap, seperti rumput gitu ya, yang sebentar segar, sebentar lisut gitu kan, sebentar kelihatan, sebentar hilang gitu. Dan itu kemudian yang menyemangati Kak Angel pilih tema ini. Oke, nice banget sih menurutku ya, karena peristiwa kedukaan ditinggal orang yang disayang itu tuh bukan hal yang mudah ya buat kita ya. Kita butuh hati yang besar dan ikhlas untuk bisa melewati hal tersebut. Lalu kalau misalnya dikaitin sama kebenaran firman Tuhan nih, kebenaran firman Tuhan apa yang kemudian menjawab tema hidup maksimal dalam Tuhan ini Kak Angel? Iya, sebenarnya banyak ayat, tetapi saya diingatkan satu ayat sebenarnya ayat fullnya itu di Kolose 1 ayat 9 sampai 14, tetapi poin utamanya yang saya ambil itu di Kolose 1 ayat 10. Saya bacakan ya. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, ini jadi kalau kita garis bawahi tadi ayatnya kan di sini ada layak dan berkenan kepadanya dalam segala hal. Kemudian memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Terus yang ketiga, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Itu kalau ayat yang menjadi poin malam ini. Oke. Jadi dari Kolose 1 ayat 9 sampai 14, tapi fokusnya atau natsnya dari Kolose 1 ayat 10 ya. Oke, tadi ada layak berkenan, kemudian yang kedua tadi apa ya sebelum yang bertumbuh memberi ya? buah dalam segala pekerjaan yang baik. Memberi buah. Oke, coba deh Kak ceritain deh, ini menarik banget nih, bicara tentang layak dan berkenan, memberi buah yang baik, kemudian bertumbuh. Nah, boleh dong Kak, biar kita juga punya insight gitu ya, atau lebih lebih dalam lah untuk memahami bacaan dalam Kolose 1 ayat 10 ini Kak. Iya, jadi semua sudah pada tahu kan dengan lagu yang hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Nah, jadi dalam ayat Kolose 1 ayat 10 ini kan memang kita dituntut untuk kita itu hidup kudus supaya kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita harus menjaga perilaku kita sehingga kita tuh menciptakan karakter Kristus. Kemudian yang kedua, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Hidup kita tuh nggak maksimal kalau kita itu nggak menghasilkan buah-buah atau teladan gitu kan. Jadi kita sebagai orang Kristen, apalagi kita juga ikut PB ya, kita dituntut untuk hidup kita itu menjadi teladan gitu Kak, sehingga kita menghasilkan buah yang baik. Nah, terus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah ya, ini kita harus hidupnya memang nomor satu fokusnya ke Tuhan, jangan fokusnya ke yang lain tetapi ke Tuhan gitu. Jadi kita bisa bertumbuh dengan benar di hadapan Allah. Seperti itu. Oke. Wah, ini relate banget sama nilai WB ya. Kalau kita ingat-ingat kembali
ya, arti wanita bijak sebetulnya adalah wanita yang mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tadi tuh Kak Angel cerita tuh kalau yang pertama itu adalah Tuhan. Berarti memang benar tuh hubungan kita sama Tuhan itu berdampak banget dengan aktivitas maupun praktik keseharian kita gitu kan. Seperti tadi menjaga perilaku, kemudian hati yang mau bertumbuh berbuah sehingga jadi teladan. Buahnya bisa dinikmati oleh orang lain gitu kan ya. Kemudian, nah ini ngomong-ngomong soal buah, kita tuh kan wanita ya, cewek ya, buahnya mah unik-unik. Buahnya kan unik-unik ya, kita kan wanita itu kan memang kita semua punya keunikan ya, makanya nggak heran tuh visi dari wanita bijak adalah wanita melalui keunikannya wanita berfungsi dan menjadi teladan, betul ya Kak Angel ya. Kemudian kalau ditarik benang merah nih ya, dengan materi-materi yang ada di WB nih, itu relate sama tema apa ya? Relate-nya. Apakah modul 1 atau modul 2? Saya ambil di modul 2, Kak, di sesi 7, yaitu menebar pengaruh menjadi berkat. Nah, saya ceritakan bahwa di sesi 7 ini kan memang membahas potensi yang ada ya. Jadi kalau dikaitkan, apakah sebenarnya potensi yang Tuhan berikan ke kita itu sudah kita kembangkan dengan maksimal atau belum gitu. Dari masing-masing kita, seperti Kak Magda, seperti saya, atau sahabat WB yang lain kan punya potensi yang beda-beda kan Kak, tiap orangnya. Nah itu, jadi contoh yang kita sudah sering dengar ini ya, perumpamaan kalau kapak digunakan untuk potong rambut, bisa nggak kira-kira? Bisa, ya bisa kan? sih, cuman nggak tepat. Iya, nggak tepat. Jangan-jangan pas dipotong, malah kepalanya yang potek. Waduh kan, nggak cocok. Lehernya ikut kepotong ya. Atau silet digunakan buat nebang pohon, itu ya bisa apa enggak? Ya mungkin bisa, tapi mungkin perlu 1000 tahun mungkin ya, biar Butuh setahun 1000 tuh. tahun malah kan daun-daunnya dulu. Butuh 1000. Jadi memang tiap Ya, orang sudah bener. diciptakan fungsinya masing-masing dan itu berbeda gitu. Jadi job desk kapak dan silat itu emang udah ada kegunaan masing-masing. Nah di sesi 7 ini kan mengajarkan kita tentang buah kan Kak. Ada di buku itu bahwa buah yang dihasilkan orang percaya gitu. Jadi kalau kita baca buku itu ada 3, yaitu buah jiwa, buah pelayanan, sama buah roh. Itu ada 3 itu. Jadi seperti tadi, apakah kita sudah berbuah, ya nanti kita harus cek sendiri apakah kita itu sudah menghasilkan buah apa belum gitu. Nah kalau kaitannya dengan hidup maksimal itu ya memang terkait ya dengan buah apa yang sudah kita berikan, terus bagaimana kita mempertanggungjawabkan potensi atau talenta yang sudah Tuhan berikan gitu, apakah sudah kita multiplikasikan atau kita lipat gandakan atau kita cuma pendem aja gitu. Kalau kita hanya pendem aja, gimana mau maksimal kan hidup ini. Nah gitu Kak Magda. Aku jadi inget tuh, gara-gara kata pendem itu aku langsung inget sama ilustrasi mengenai ini nih, talenta. Ya, perumpamaan tentang talenta. 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Yang 1 tuh cuma dipendem, kemudian yang 2 itu bermultiplikasi menjadi 4, betul ya? Dan yang talentanya 5 itu berbuah menjadi 10. Nah, karena tuan atau pemilik talenta itu adalah tuan yang bijaksana dan cerdas ya, maka 1 talenta yang dipendam tadi diserahkan kepada pemilik 5 talenta. Ya, dari 5 kan jadi 10, tambah 1 jadi ada 11 talenta. Itu langsung ingat dengan itu ya. Jadi ini tuh bicara tentang kemaksimalan itu sesuatu yang terus bertambah gitu ya Kak Angel ya, benar nggak sih? Iya betul, jadi kita nggak hanya sebagai kita gitu manusia yang Tuhan sudah percayakan, kita nggak hanya stuck hidup itu ala kadarnya Kak, tapi gimana kita itu memang menjadi berkat buat orang lain melalui potensi yang ada itu Kak. Kalau dipikir-pikir juga ya potensi nih ya. Tadi kan Kak Angel bilang kita tuh menjadi berkat melalui potensi yang ada. Tapi kadang jujur loh ya, kita tuh suka nggak sadar kita potensinya apa. Iya. Apalagi kalau udah sibuk kerja, sibuk kuliah. Potensinya apa ya Kak Angel gitu. Nah, gimana dong biar kita bisa sadar kita punya potensi gitu.
yang kemudian potensi itu bisa memberkati. Dan kalau tadi disambung sama sesi 7 menebar pengaruh menjadi berkat, maka gimana potensi kita tuh bisa mempengaruhi orang lain. Nah ini gimana nih supaya kita peka nemuin potensi Kak Iya, Angel? sebenarnya ya memang kita harus peka dulu sebenarnya itu. Dan pekanya apa diasah. Misalnya gini, eh, maaf saya nggak menyombongkan diri, tapi saya senang dengan desain. Saya senang dengan desain, saya kemudian desain, dan desain saya buat quotes atau ayat Alkitab. Dan saya biasanya share di status WA atau IG story. Nah, itu kan sesuatu yang eh, kecil gitu ya, tetapi bisa berdampak dengan orang orang lain jadi dikuatkan gitu. Jadi melalui potensi saya senang desain, saya bisa memberkati orang lain seperti itu, memberi buah dari apa namanya desain saya itu. Atau Kak Magda misalnya senang public speaking atau apa, jadi MC atau ya misalnya suaranya bagus saya jadi penyanyi di gereja melayani Tuhan melalui suaranya seperti itu Kak. Oke, oke. Jadi sebenarnya semua orang tuh punya talenta ya, punya potensi lah ya. Benar kan? Pasti Tuhan anugerahkan kelebihan. Ya, minimal satu deh gitu ya. Syukur-syukur kita bisa menemukan dua gitu kan. Jadi kalau dari ceritanya Kak Angel, kesukaan mendesain gitu kan ya. Kalau aku pernah baca itu tuh kecerdasan visual, Oh, spasial ya. Jadi kecerdasan visual itu juga bisa jadi teladan buat orang lain yeah. ya. Kemudian apalagi jago masak Mm-mm. misalnya ya kan, sekarang anak-anak single nih kan pinter masak ya kan, berbagai resep yang berseliweran di sosmed itu tuh bikin kita cepet pinter pinter masak. Nah itu juga bisa menolong keluarga kita jadi mungkin kebutuhan belajarnya lebih hemat kali ya. Nah itu juga salah satu bentuk dampak yang bisa kita bagikan melalui lingkungan terdekat gitu. Tapi Mm-mm. ya omong-ngomong soal memberi dampak, sebenarnya kan kita tuh mikirnya gini, siapa sih orang yang harusnya kita kasih dampak dari potensi kita, Kak? Iya. Nah, kita tuh menurut saya ya, jangan terlalu muluk-muluk memberi dampak buat jebret langsung dunia yang besar. Tapi apa? Dampak dari yang kecil-kecil dulu, yaitu keluarga kita, teman-teman dekat kita, sahabat kita, atau di lingkungan kerja kita. Jadi mulai eh, memberikan dampak ya ke lingkungan kecil dulu, seperti itu. Jadi di Hmm. keluarga dulu ya, paling pertama ya. Terus setelah keluarga, kita bisa ke teman kita gitu ya, ke teman atau sesama kita, tetangga kita misalnya gitu kan. Karena kalau kita selalu fokusnya pada keluarga-keluarga, terus kita nggak buka jendela, nanti kita Iya, nggak ngerti tetangga kita betul. lagi berkekurangan atau punya kebutuhan kan. Iya. Baik, baik, baik. Nah, kemudian tadi kan ngomongin tentang menjadi maksimal, kemudian kita tahu bahwa kita punya potensi, kita harus latih, kemudian kita harus juga berbuah, dan buah itu kemudian tadi kayak Angel cerita menjadi dampak atau pengaruh buat orang lain. Nah, kemudian seperti apa tuh Kak yang berikutnya? eh Ya ini saya mau cerita gitu maksudnya tentang hidup maksimal gitu ya, maksudnya tentang dampak dampak. Jadi saya bekerja di sebuah perusahaan memang, dan itu kebanyakan itu non Kristiani. Itu memang di situ enak tempatnya gitu ya, orangnya baik-baik gitu. Namun ada satu sisi di mana menurut saya kadang tidak nyaman. Karena apa? Maaf, orang-orangnya itu seneng bergosip atau gibah gitu, membicarakan orang lain tanpa mengetahui fakta yang ada gitu kan. Jadi saya memang ada satu teman kantor yang sekarang cukup dekat dengan saya. Memang kita sama-sama satu iman ya, anak Tuhan. Tetapi memang pada saat awal itu hidupnya belum begitu mengenal Kristus. Jadi hanya sebatas misalnya Kristen KTP, maaf ya. Nah, dari situ saya mulai gitu, mulai deket deket dengan orang tersebut. Kemudian pada satu titik tuh ada masalah, jadi dia curhat ke saya, curhat ini itu. Akhirnya saya mulai di situ bilang, coba mulai lagi doa, datang kepada Yesus gitu. Dia bilang pasti nanti kamu akan temukan jawaban dan solusi dari Tuhan Yesus asal kamu percaya dan mau buka hati. Nah, akhirnya dia
puji Tuhannya sekarang jadi sering saat teduh. Tiap hari tidak pernah bolong saat teduh, dan dia sekarang pelayanan di sebuah gereja gitu. Sebelumnya, sebelum saya masuk ke kantor itu, dia cerita bahwa memang hidupnya tidak menjadi teladan karena ketika orang-orang di sana ikut bergosip, dia ikutan juga bergosip dan membicarakan orang. Kemudian yang kedua, tidak ada kelemah lembutan. Misal ketika menaruh barang atau menutup pintu itu agak kasar gitu. Jadi kan kalau kita lihat gitu, kita sebagai wanita harusnya kan kita lemah lembut. Nah itu menaruhnya bruk bruk bruk. Nah sekarang dia lebih hati-hati kalau menaruh barang seperti itu. Jadi ya dia puji Tuhannya dia bilang gini, terima kasih sudah diingatkan dan sudah membuat saya kembali ke tracknya Tuhan seperti itu. Jadi ya saya merasa saya kerja di situ ya bukan kebetulan, Tuhan memang udah menempatkan saya di situ untuk sebuah tujuan, entah itu apa, tetapi saya percaya itu bukan suatu kebetulan. Seperti itu, Kak. Oke. Jadi ini tadi satu kesaksian nyata yang Kak Angel juga lakukan gitu ya. Dan ini proses sekali lagi, dan benar-benar itu butuh roh yang tenang ya dan tentram, karena punya teman yang unik begitu kan, kita sebagai ya praktek ya nilai-nilai WB untuk tetap kita tuh pegang teguh gitu bagaimana Kristus adalah teladan kita. Aku jadi pengen tahu apa yang kemudian Kak Angel lakukan kepada teman yang tadi diceritain itu. Maksudnya apa yang Kak Angel katakan, lalu apa yang kemudian Kak Angel lakukan gitu ya. Kan biasanya itu kan orang tuh melihat apa yang kita lakukan terus dia niru kan, daripada sekedar kita hanya lisan aja kan yang bilang. Karena aku ingat di modul 2 tuh ada satu teladan lebih berdampak daripada 1000 kata-kata. Benar ya? Nah itu apa sih yang Kak Angel lakukan hari-hari di kantor? Nah ini ketika mereka sudah mulai bergosip, mereka udah ngomongin orang, saya diem. Dan saya kan ada speaker tuh di kantor, saya malah putar lagu rohani, saya sedikit gedein gitu. Jadi itu untuk kayak membentengi gitu, biar saya tuh nggak mendengar ucapan mereka gitu. Jadi mungkin teladan yang seperti itu yang dia lihat gitu. Ini yang lain gosip tapi saya nggak gosip gitu, saya fokus pada pekerjaan saya. Kemudian ketika ada teman mungkin yang bicaranya kurang sopan ke saya atau apa, ya saya sabar gitu. Kadang kan memang karakter orang beda-beda gitu lah. Kebetulan kalau sebelum dia memperbaiki diri, ketika dia misalnya disengahi orang, dia akan jauh lebih sengak gitu. Misalnya ada orang ngomong ngegas, dia makin ngegas lagi gitu. Jadi, nah saya memberi contoh bahwa ketika ada orang yang misalnya ngomong yang gegas ke saya, kayak marah-marah, ya saya dengan kasih ya tetap menjawab dengan lemah lembut gitu. Jadi dia bilang kamu sabar ya gitu. Ya seperti itu sih. Jadi hal-hal kecil tapi yang berdampak. Iya, aduh makin ngerti nih ya. Karena ternyata memang praktik firman itu di dunia nyata tuh seperti itu gitu. Gak hanya kita tahu bahwa kalau sesuatu ayat 10 gitu kan ya, kita tahu bahwa hidup kita diberkati gitu kan, kita harus jadi berkat tuh masih kayak di awang-awang kan pesan itu ya kan. Tapi ketika firman itu dipraktikkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, itu justru lebih ngena gitu kepada orang yang dekat sama kita. Oke. Dan itu semua butuh proses ya. Dalam proses itu kan benar-benar nggak seperti membalik telapak tangan ya untuk hidup kita jadi teladan atau jadi pengaruh. Oh iya, kalau ngomong power statement-nya apa ya di sesi 7 ya tentang menebar pengaruh. Nah, power statement-nya adalah mengembangkan satu potensi lebih berarti daripada membiarkan 10 potensi yang ada. Seperti itu Kak power statement-nya. Mengembangkan ini bicara memaksimalkan ya sesuai dengan tema kita ya. Jadi kalau kita mengembangkan talenta atau potensi kita tuh sama seperti hidup kita maksimal. Nah Kak, tapi ngomong-ngomong kadar maksimal itu seperti apa sih? Kan itu sulit diukur ya. Atau Kak Angel pernah ngamatin atau ngalamin gitu, gimana seseorang bisa disebut hidupnya maksimal? Apakah ketika dia sudah ada di rumah duka seperti yang tadi kakak ceritain ya, di latar belakang banyak peristiwa kedukaan gitu, baru orang itu disebut maksimal, atau seperti apa sih? Kata maksimal ini memang tiada habisnya. Maksudnya gini, kadar orang mencapai maksimal itu kan beda-beda.
gitu sampai nanti kita berpulang ya, itu berpulang ya. Tapi maksudnya maksimal itu dalam Tuhan, kita taat kepada Tuhan, kita taat kepada perintah-perintah Tuhan, kita bertutur kata, kemudian kita berperilaku itu mencerminkan karakter Kristus, dan kita menghasilkan buah. Nah, buahnya ya harus yang manis gitu, jangan sampai buah yang busuk. Nah, itu jangan sampai seperti itu gitu. Jadi maaf ketika nanti kita sudah dipanggil pulang Tuhan, ya kan enak gitu, misalnya maaf ya Kak Magda ya, contoh Kak Magda gitu, Kak Magda ya ampun, ini Kak Magda, wah dia dulu yang ramah sekali kalau ketemu gitu, ramah sekali kalau ketemu, kemudian itu loh yang sering pelayanan di penjara. Nah itu kan apa ya, hidupnya tuh sudah ada buah yang maksimal gitu Kak, sudah berdampak bagi orang lain gitu. Jangan sampai ketika misalnya kita dipanggil pulang Tuhan, itu ya bukan gosip ya, tapi maksudnya itu ya memang yang dulu pernah sering ngutang tapi nggak pernah bayar, itu yang suka gosip itu loh. Nah kan nggak enak gitu. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Iya, oke. Jadi maksimal ini bicara Iya, proses ya, terus dari hari ke sehari sampai ya. kita Betul benar-benar kan? dipanggil Tuhan. Betul. Jadi karena ya, I see. Jadi benar-benar sampai hidup kita tuh Tuhan minta pertanggungjawaban apa yang kamu lakukan selama di dunia, gitu kan ya. Dan kapan hidup itu disebut maksimal ya? Setiap saat kita tadi menggunakan satu talenta, ya, menggunakan satu talenta lebih berharga daripada membiarkan 10 talenta yang ada. Jadi kalau kita punya satu talenta dan kita pakai, nah disitulah hidup maksimal perlahan demi perlahan kita bisa capai, gitu ya. Daripada satu talenta kita pendem, ya nanti Tuhan ambil deh talentanya, dikasih kepada mereka yang punya 5 talenta. Sedih dong kita ya. Oke, baik Kak Angel. Kemudian apa yang Kak Angel mau semangatin nih buat sahabat WB yang nanti nonton rekaman, nonton di YouTube channel, maupun yang juga mendengarkan melalui Spotify? Ini saya sudah mencatat gitu ya, hal yang saya bagikan kepada sahabat-sahabat WB dimanapun berada. Jika kita ingin hidup kita tuh maksimal dalam Tuhan, yang pertama itu kita harus senantiasa bersyukur gitu ya, dan sepenuhnya percaya sama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mempergunakan kesempatan yang ada dengan bijak. Jadi yaitu dipercayakan talenta, ya kita harus gunakan itu secara maksimal. Pelipat gandaan talenta, juga bagaimana tuh hidup kita bisa memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, seperti di Kolose 1 ayat 10 tadi. Lalu poin yang ketiga adalah jadilah garam dan terang dimanapun kita berada. Sebagai anak Tuhan, karakter Kristus itu harus melekat dalam diri kita. Jadi kita harus terus menjadi teladan. Gitu. Puji Tuhan, mantap nih 3 kesimpulannya ya. Saya mau ulang nih buat sahabat WB. Yang pertama adalah bersyukur ya, karena dengan bersyukur maka kita semangat dan sukacita dalam menjalani hari-hari ini. Lalu yang kedua tadi Kak Angel bilang, gunakan waktu dengan bijaksana atau gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi ingat sama lagu yang tadi Kak Angel sempat nyanyiin ya, hidup adalah kesempatan ya. Itu kita mengizinkan Tuhan memakai hidup kita selagi kita ada di dunia. Terus yang ketiga atau yang terakhir adalah jadilah garam dan terang. Nah ngomongin garam itu kan kalau udah larut ke masakan tuh nggak kelihatan ya. Tapi rasanya itu membuat masakan jadi lezat, jadi nikmat, jadi sedap. Nah disitulah kehadiran kita, ya baik kita yang girls talk, kita yang single maupun kita yang ibu, hadirnya kita itu bisa memberi rasa yang enak, yang sedap gitu ya. Jadi kayak istilah Kak Angel tadi ya, buah kita harus manis, bisa dinikmatin sama orang yang ada di sekeliling kita gitu. Oke, wow, luar biasa. Aku bersyukur banget mewakili sahabat WB yang menyimak konten malam hari ini, karena hidup maksimal dalam Tuhan itu bukan satu tema yang di atas awan, tetapi Kak Angel tadi cerita emang ini tuh real dan true story ya, sangat praktis untuk kita bisa lakukan. Oke, Kak Angel, sebelum kita tutup ya dalam doa, aku mau minta izin
untuk menyapa sejumlah sahabat WB yang join, keluar masuk masuk keluar gitu ya, tapi mereka memantau dan menikmati banget live malam hari ini, dan kita mau say thank you ya buat mereka ya. Saya mau sapa dulu, ada Kak Anita Roselani, selamat malam. Kak Feby, halo, shalom Kak. Lalu juga saya cek ada Kak Enda Eklesia, Kak Onik Fier, selamat bergabung. Shalom Kak Susan Santi 28. Terima kasih sudah join. Lalu Kak Violet Patris 28, Kak Trias Chandra Dewi juga selamat bergabung. Kak Teresia Melinda, Kak Ninda Virgania. Namanya bagus sekali nih Kak Ninda Virgania ya. Lalu ada Kak Ervinasi Hombing, selamat bergabung. Kak Olivia Sumawan. Lalu ada pula Ibu Sisilia Budianto juga join, terima kasih, selamat malam. Semuanya sehat dan semuanya diberkati Tuhan ya. Ada juga Ceselina Medan, selamat malam, terima kasih udah join ya. Dan yang tadi menyimaknya belakangan, silahkan nanti tonton rekamannya ya di Instagram maupun di YouTube channel dan di Spotify. Oke, Kak Angel, terima kasih banyak untuk sharingnya. Terima kasih buat waktunya. Pokoknya terima kasih buat kesempatan yang manis banget yang bisa terjalin malam hari ini ya. Oke. Kalau gitu Kak Angel, kita tutup dalam doa ya. Silakan Kak. Oke, mari sahabat WB kita bersatu dalam doa ya. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk waktu, kesempatan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami dalam IG Live malam ini Tuhan. Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk setiap kami dimanapun kami berada, biarlah kami semakin hari boleh semakin bijak dan mempergunakan waktu yang ada dengan baik ya Tuhan, sehingga kami dalam hidupnya bisa menjadi teladan, berbuah yang manis di hadapan-Mu Tuhan. Juga Tuhan, hidup kami itu bisa maksimal dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk WB dan Gersdok dimanapun dari Sabang sampai Merauke maupun benua lain, sehingga kami boleh terus menjadi teladan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Nah Kak Angel, sebelum Kak Angel klik tombol silang di kanan atas, aku tuh tadi waktu Kak Angel doa tuh inget untuk juga nginfoin sekaligus mengundang teman-teman yang pengen join di modul 2 maupun yang mau join di WB Ghost Virtual. Boleh dong Kak, diingetin sekali lagi buat yang pengen join di WB single maupun WB Ibu Ghost Virtual, dan yang pengen join juga untuk belajar bareng berkomunitas di modul 2 WB Jogja. Silahkan Kak Angel. Iya, jadi bulan Juli nanti untuk yang single itu akan ada camp. Nah, campnya 4 kali pertemuan di tanggal 9, 16, 23, dan 30 Juli. Untuk pendaftaran nanti bisa DM di WB Jogja, Solo, ataupun Semarang, karena kita regional Jateng 1. Kemudian kalau yang untuk ibu juga bulan Agustus itu ada camp juga ya, nanti bisa dilihat di IG-nya WB Jogja atau WB Indonesia. Seperti itu. Kemudian kalau untuk modul 2, ya kita di Jogja ada hari Kamis, itu untuk kelompok besar, dan hari Jumat untuk kelompok kecil. Seperti itu. Oke, dan harinya sendiri tadi hari Kamis dan Jumat ya kalau WB single ya. Kalau WB Ibu tuh yang aku tahu setiap hari Senin ya, jam 5:30 sore waktu Indonesia bagian Barat ya. Semoga informasi ini bermanfaat buat sahabat WB yang mungkin lagi butuh komunitas untuk bisa bertumbuh bersama, belajar bersama gitu ya. Oke, kalau begitu Kak Angel, sekali lagi terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas. Terima Sehat kasih selalu, Kak Tuhan Yesus Manda. memberkati Tuhan ya. memberkati. Ya, shalom. Baik, puji Tuhan ya, sahabat WB, cepet banget loh waktu berlalu loh. Tahu-tahu nih saya cek udah pukul 19:46 waktu Indonesia bagian Barat ya. Tapi saya yakin, saya percaya apa yang di-sharingin sama Kak Angel malam hari ini tuh memberkati banget gitu ya. Tidak hanya memberkati tapi juga tentu semakin menguatkan sahabat WB untuk praktik nilai-nilai firman Tuhan dan juga praktik sebagai wanita bijak.
ya. Semua butuh proses ya, butuh proses tapi juga butuh progres di dalamnya ya. Jangan sampai gara-gara proses kita terus nggak ada progres ya, karena sekali lagi hidup kita selalu dituntun oleh Roh Kudus dan itu yang membuat kita sampai hari ini bisa terus dipakai Tuhan dalam segala sesuatu ya, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam studi ya, dalam kuliah dan lain sebagainya. Oke, selamat bergabung Kak Setiawati Ana, terima kasih. Lalu juga tadi saya cek ada Kak Alis Sam Jose Sony, terima kasih ya. Kak Anita Roselani, siap, siap. Saya cek ada Kak Yuyun, selamat malam Kak Yuyun. Dan puji Tuhan saya mau invite nih Kak Yuyun untuk berbagi informasi terkini ya. Baik, kita tunggu dulu Kak Yuyun bergabung. Dan kita simak ya informasi-informasi terupdate gitu ya dari pelayanan wanita bijak, baik dari kota-kota maupun wanita bijak Indonesia. Shalom Kak Yuyun, selamat malam. Selamat malam Kak Magda. Gimana? Seru banget ya hari ini ya. Iya, seru, puji Tuhan. Hari ini diajak untuk punya hidup maksimal dalam ya, harus Tuhan. ya kita ya. Perlu untuk hidup maksimal ya. Oke, thank you. Diberkati banget Iya loh dong. dengan sharingnya Kak Angel ya. Terima kasih Kak Angel gitu. Kak, by the way nih mau ingetin buat sahabat WB. Nah, nanti ada seminar bulan depan. Temanya bagus banget loh Kak. Seminar bulan depan itu tentang keuangan. Wah, bagus banget. Ini sayangnya saya tuh nggak bisa lihat handphone yang satu lagi, susah nggak hafal. Tapi itu infonya ada di feed Betul. Instagram. Ada di Aku feed tahu. Instagram Tentang financial freedom. Iya, Iya, gitu. iya. Perlu banget Kak buat Financial kita freedom. financial freedom ya. Bukan cuman buat yang sudah menikah, buat para single itu juga penting banget Kak. Harus dimulai dari sekarang gitu. Jadi apalagi ini apa ya? Free lagi. Financial freedom dan Zuminarnya ini free gitu. Jadi buruan. Terus tapi udah gitu Kak, biarpun ini free, sekalipun free, tapi kuota terbatas Kak, gitu. Dan selama ini saya sih ngerasa diberkati banget ya dengan seminar-seminar dari sahabat WB, bagus-bagus topiknya, temanya gitu, dan sangat diberkati. Jadi buat sahabat WB saya ingetin jangan sampai kehabisan seat, gitu. Buruan daftar dari sekarang. Begitu kuota habis, udah ditutup, jegret, gitu. Tapi jangan khawatir buat sahabat WB yang nggak kebagian seat nanti bisa ikuti seminarnya di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Tapi nggak live nanti, jeda. Tayangannya akan liputan dari Zuminar akan ditayangkan di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Begitu Kak. Terus tadi udah diingetin juga ya mungkin ya sama Kak Angel ya udah diajakin ya. Untuk para single gabung di Camp Wanita Bijak Single Goals Virtual di area Jateng 1 dan juga di Jabodetabek 4, itu Depok dan Jakarta Selatan. Dua Wanita Bijak Single Depok dan Jakarta Selatan berkolaborasi, jadilah Wanita Bijak Single Goals Virtual untuk area Jabodetabek 4 ini ya. Gitu. Jadi tapi pesertanya umum Kak, boleh dari mana aja bisa ikut gitu. Jadi silakan buat para sahabat WB yang para single punya teman atau saudara atau family atau sepupu atau keponakan, silakan diajakin untuk ikut karena bagus banget Kak. Bagus banget ini. Gitu. Betul, jadi nggak rugi betul. deh gitu loh. Apa yang didapatkan, apa yang kita dapatkan dalam pembinaan ini itu luar biasa banget yang kita dapatin gitu kan. Itu kayak semacam kita ke salon, tapi hati kita yang di salon. Hati kita yang dipoles jadi cantik gitu. Kan kalau kita ke salon perawatan rambut, wajah, muka gitu kan. Itu perlu penting, tapi yang lebih penting ingat hati kita juga perlu di salon. Perlu diperhatikan kecantikannya. Makanya ikut pembinaan Wanita Bijak. Ada yang goes virtual, sekarang udah mulai juga untuk onsite ya, gitu. Dengan ketentuan yang mengikuti protokol yang tetap berlaku, gitu. Terus ada camp pembinaan Wanita Bijak Ibu juga di area Jakarta Timur, di Injili, kemudian ada juga yang single
single mom single mom atau janda itu juga ada Kak khusus untuk kelompok usia ini Kak gitu. Jadi lebih spesifik gitu kan, sesuai dengan kebutuhannya begitu. Jadi boleh silakan untuk informasinya itu di feed Instagram Wanita Bijak, di highlight ya, jadwal camp, highlight story jadwal camp. Kemudian Kak, ini untuk para teenager yang sekarang udah selesai sekolahnya, udah selesai PAT-nya gitu kan, udah nggak kejar tayang belajar lagi gitu kan, udah lega lah Kak, udah selesai, enak ya. Boleh tuh buruan ngedaftar. Ada juga Girls Talk Gus Virtual, yang pasti karena cewek ingin dimengerti. Itu bagus banget gitu kan. Jadi ini pembinaan wanita bijak untuk kelompok usia teenager, namanya Girls Talk gitu. Sisterhood to discover you gitu. Jadi kita diajarin bagaimana cewek, asik banget loh jadi cewek, jadi perempuan gitu kan. Seru banget loh Kak kalau di camp Girls Talk ini Kak gitu kan. Karena sesuai dengan usia, kelompok usianya gitu kan. Yang pasti nggak akan ngebosenin Kak gitu kan. Seru, ada banyak, ada gamesnya, ada permainannya yang menolong kita, membantu kita untuk kita itu menemukan keberhargaan kita sesuai dengan sesi-sesinya gitu. Jadi seru banget deh pokoknya gitu. Benar. Jadi buat para teenager ini untuk grade 10 sampai 12 Kak. 10 sampai 12 itu berarti SMA ya. SMA 1 sampai SMA 3. Boleh silakan langsung daftar yang akan di-hostin oleh Girls Talk Bekasi gitu. Jadi tapi terbuka untuk umum ya Kak ini. Silakan mendaftar. 23 Juli sudah dimulai, jadi buruan mendaftar. Kalau enggak nanti kehabisan tempat. Gitu. Iya benar. Jadi lebih cepat lebih baik ya. Betul, lebih cepat lebih baik gitu. Terus kemudian apa lagi ya? Oh iya, mau ingetin Kak, minggu depan sepertinya saya nggak bisa nge-live loh Kak, nggak bisa ikut share informasi Kak. Soalnya saya itu udah janjian mantengin YouTube channel Wanita Bijak Indonesia Sabtu depan. Jadi saya nggak bisa ikutan live. Maaf ya Kak. Oh Kak Magda juga ya? Aku juga mantengin itu YouTube channel karena tayang perdana untuk WB Meet Up. Iya. Jadi saya mau mantengin. Saya mau minta izin tadinya. Oke, ternyata kita sama ya mantengin ya. Oke deh kalau gitu. Sama. Nanti kita tungguin berame-rame bersama sahabat WB yang lain di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Iya, kita ajakin, ingetin ya sahabat WB, Sabtu depan kita pantengin YouTube channel Wanita Bijak Indonesia ya, WB Meet Up gitu. Yang pastinya seru banget ya Kak ya. Topiknya apa? Ada bocorannya nggak Kak? Masih dirahasiakan. Gitu. Aduh, jadi penasaran Kak. Sabar. Oke deh. Karena Kak, WB Meet Up itu Kak, kan berbagi cerita dan inspirasi. Ini juga sama Kak. WB Meet Up itu juga salah satu konten Wanita Bijak Indonesia yang sangat memberkati juga. Iya. Itu lewat topik-topiknya. Betul. Kak, pembicaraannya itu ringan, santai, tapi Kak dalam gitu. Dari yang sudah ya Kak ya, tayangan-tayangan bulan-bulan lalu, saya juga sangat diberkati tuh dengan tayangan-tayangan WB Meet Up itu gitu. Iya. Bagus sih, maksudnya apa yang dibagikan, di-sharingkan itu juga bermanfaat buat kita dan juga bisa diaplikasikan, kita aplikasikan. Itu bagus juga sih gitu. Jadi buat sahabat WB yang belum tahu nih, WB Meet Up itu dia tayang sebulan sekali ya. Tayang sebulan sekali di hari Sabtu. Itu sama ya jamnya ya, seperti IG Live ya Kak ya, dengan topik-topik yang sangat menarik gitu ya. Oke. Betul. Iya Kak Magda, cukup sekian dan terima kasih. Baik Kak Yuyun, terima kasih banyak untuk informasi-informasi yang sangat penting yang udah dibagikan malam hari ini. Selamat berakhir pekan. God bless you ya Kak Yuyun. Juga. Baik.
Baiklah, puji Tuhan, sahabat BB, akhirnya selesai sudah live malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menyimak ya. Dan saya percaya berkat Tuhan malam hari ini terus ada buat sahabat BB dimanapun berada. So, kita ketemu lagi di Instagram Live hari Sabtu pada tanggal 25 Juni. Tapi jangan sedih karena setiap Senin dan Rabu, jam 20 waktu Indonesia bagian Barat, ada program spesial Sapa Sahabat WB. Jadi bisa tetap dapat berkat Tuhan juga melalui Instagram Live yang berlangsung setiap Senin dan Rabu. Selamat malam semuanya. Saya Magdalena Krisinda. God bless you. Shalom.